Oke guys, kali ini kita akan menceritakan seluruh alur cerita film yang berjudul The Collector yang telah rilis pada tahun 2009. Film ini menceritakan seorang perampok yang terjebak di dalam rumah yang terdapat banyak jebakan dari psikopat yang sangat mematikan. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasan filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan pasangan kakek dan nenek yang memasuki rumahnya. Kemudian mereka dikejutkan di dalam rumah telah ada sebuah kotak yang misterius. Ketika akan dibuka, muncullah seorang psikopat di belakang mereka. Beberapa waktu setelahnya, kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Arkin. Ia membantu membereskan barang-barang dari sebuah keluarga yang berpindah ke rumah yang baru. Keluarga itu terdiri dari seorang mamah muda yang memiliki paras wajah yang sangat cantik, bernama Jill. Mama muda itu memiliki anak kecil yang bernama Hana, dan suami mama muda itu bernama Thomas. Arkin bekerja membantu mereka sebagaimana mestinya, memastikan bahwa rumah itu dalam keadaan aman. Tak lupa, ia juga memasang terali besi untuk jendela di rumah itu. Karena ada sebuah sarang tawon yang terlihat cukup besar, Arkin meminta salah seorang yang juga bekerja di situ untuk menyelesaikan masalah itu. Setelah dirasa segala pekerjaannya telah dilakukan, ia memutuskan untuk beristirahat sejenak sembari merokok. Namun tak berapa lama datanglah seorang gadis yang merupakan anak pertama dari keluarga itu yang bernama Marisa. Dengan sedikit basa-basi, langsung saja ia meminta rokok milik Arkin untuk dihisapnya. Setelah mendapat beberapa hisapan dari rokok itu, lalu ia masuk ke dalam rumahnya. Terlihat keluarga itu akan melakukan liburan ke suatu tempat malam itu juga. Sementara itu, Thomas menghampiri Arkin sembari memberikan uang sebagai upah atas kerjanya dan juga memberikan beberapa bonus sebagai bentuk terima kasih kepada Arkin. Malam harinya, Arkin pergi ke suatu tempat untuk menemui anak perempuannya yang bernama Cindy. Tak lupa, ia juga membawakan sebuah boneka kecil sebagai bentuk hadiahnya. Di sana juga terdapat istrinya yang bernama Lisa. Kemudian, Lisa mengajak untuk berbicara empat mata. Lisa mengatakan bahwa ia memiliki banyak tagihan dan hutang yang harus dibayar tepat sebelum tengah malam. Karena Arkin adalah sosok suami yang bertanggung jawab, ia berjanji akan memberikan uang itu tepat sebelum tengah malam nanti. Kemudian Arkin meninggalkan mereka berdua. Setelah itu Arkin menelpon seseorang yang merupakan atasannya. Barulah diketahui ternyata Arkin adalah seorang pencuri. Ia meminta bantuan kepada atasannya untuk menyediakan alat-alat untuk melakukan pencurian di suatu rumah yang ada di awal film tadi. Dengan hasil dibagi 40% untuk Arkin dan 60% untuk atasannya. Singkat cerita, telah sampailah Arkin ke rumah itu. Barulah beberapa langkah, hampir saja Arkin digigit oleh anjing penjaga di rumah itu. Dengan mudahnya, Arkin bisa membuka pintu rumah itu, lalu menelusuri setiap ruangan, mencari di mana letak penyimpanan berangkas. Setelah ketemu, Arkin langsung berusaha untuk membuka kode berangkas itu. Namun, ia menyadari ada seseorang yang datang ke rumah itu juga. Dengan insting yang kuat, akhirnya ia bisa menghindari orang tersebut. Meskipun terhindar dari orang itu yang ternyata adalah psikopat, ketika Arkin akan keluar, ternyata rumahnya telah dikunci dan terlihat hanya dalam beberapa waktu saja rumah itu telah dipasang berbagai macam jebakan yang telah disiapkan oleh psikopat. Hal itu membuat tangan Arkin terjepit sampai berdarah. Banyak sekali jebakan yang membuat Arkin harus berhati-hati dalam setiap pergerakannya.
Tampaknya sang psikopat juga telah menyadari ada kehadiran orang lain di rumah itu. Hampir semua ruangan telah ada jebakan yang berbeda-beda. Kemudian Arkin memutuskan untuk pergi ke ruangan yang ada di bawah rumah itu. Dan mengejutkannya, terlihat Thomas telah diikat dengan kondisi yang sangat terluka. Kemudian Thomas menjelaskan kepada Arkin bahwa di dalam berangkasnya ada sebuah pistol dengan pelurunya berada di rak baju. Tak lupa ia juga memberitahukan kode berangkasnya. Sementara itu, kondisi mamah muda saat ini matanya telah ditutup dan tak bisa dibuka. Ia meminta tolong kepada Arkin untuk melindungi anaknya yang sedang bersembunyi di dalam rumah itu. Meskipun awalnya Arkin ragu untuk membantu keluarga itu, akhirnya ia meluruskan niat baiknya untuk berubah pikiran. Dari yang awalnya ingin menjadi pencuri, sekarang ingin menjadi penyelamat bagi keluarga itu. Ia meminta mama muda untuk berteriak agar psikopat itu turun ke bawah. Dengan begitu, Arkin bisa mencari anaknya yang sedang bersembunyi di dalam rumah. Setelah berteriak dengan kerasnya, psikopat itu langsung menghampiri mama muda itu dan akan memotong lidahnya, tetapi tidak jadi. Sementara itu, Arkin membuka berangkas yang di dalamnya ada pistol dan batu permata yang kalau dijual bisa untuk melunasi hutang istrinya. Kemudian mencari pelurunya dari pistol itu, tetapi tidak ketemu. Tak berapa lama, ia mendengar bunyi-bunyi kecil yang diyakini itu adalah Hannah. Ternyata itu adalah kakek yang ada di awal-awal film. Kakek tersebut diletakkan di dalam kotak oleh psikopat sebagai koleksinya. Psikopat pengkoleksi manusia, guys. Akhirnya, Arkin meninggalkan kakek itu, lalu memasuki sebuah kamar yang ternyata kamar itu telah ada jebakan lem yang merekat begitu sangat kuat. Bahkan, kucing yang terjebak di sana tidak bisa kemana-mana. Karena kucing itu terus bersuara, Arkin akhirnya membantu kucing itu keluar dari jebakan lem itu dan melemparkannya ke jendela. Namun sial sekali, kucing itu malah terkena jebakan psikopat yang membuat badan kucing itu terpotong terbelah dua. Sesaat setelah itu, psikopat langsung datang ke kamar itu. Akan tetapi, Arkin berhasil sembunyi di balik selimut, bukan selimut tetangga ya. Setelah dirasa cukup aman, akhirnya Arkin keluar untuk melihat kondisi keluarga itu. Ternyata badan Thomas telah dimutilasi oleh sang psikopat. Kini hanya menyisakan mama muda. Ia berjanji akan membawa keluar dari rumah itu. Namun karena shock melihat keadaan mayat suaminya yang telah hancur, akhirnya mamah muda itu lari dan membuatnya tertangkap oleh sang psikopat. Dengan segala tingkat kesadisan dan kekejamannya, psikopat itu langsung menjahit mulut mama muda tanpa bius. Tak berapa lama, akhirnya anak gadis dari mama muda itu pulang ke rumah bersama dengan pacarnya. Karena psikopat menyadari hal itu, ia langsung membuka pintu bagian belakang, dan masuklah gadis muda itu bersama pacarnya. Karena dirasa di rumah tidak ada siapa-siapa, bagaikan dunia hanya milik mereka berdua, yang lain mah ngontrak. Mereka pun memutuskan ingin melakukan mantap-mantap di atas meja. Namun tak berapa lama gadis itu melihat sosok psikopat yang mengawasi mereka. Karena merasa sok jago dan kuat, akhirnya pacar dari gadis itu melawan psikopat yang membuatnya harus mati terkena jebakan maut dari sang psikopat. Sesaat sebelum ditangkap oleh psikopat, gadis itu menelpon polisi. Sementara itu, Arkin telah berhasil membuka jendela yang ada di rumah itu untuk kabur dari sana. Tak lupa ia juga membantu gadis itu. Tetapi karena gadis itu tak percaya dengan Arkin, ia malah mengambil gunting yang telah ada jebakan dari psikopat yang membuatnya mati mengenaskan.
Karena tak mau berlama-lama, akhirnya Arkin berhasil keluar dari rumah itu. Meskipun telah berhasil keluar, tetapi ia telah melihat sosok anak kecil yang merupakan anak dari mamah muda itu. Karena ia tidak tega jika anak kecil itu disiksa oleh psikopat, Arkin pun memutuskan untuk kembali memasuki rumah membantu menyelamatkannya. Meskipun awalnya anak kecil itu hampir tertangkap oleh psikopat, tetapi Arkin berhasil menyelamatkannya, dan kini mereka berada di dalam kamar berdua. Mereka berencana menjebak psikopat dengan menjebak melalui listrik yang dialirkan ke air. Tetapi psikopat itu ternyata telah tahu. Kemudian ia melemparkan kakek yang ada di dalam kotak sebagai umpannya. Singkat cerita, saat Arkin akan memasuki loteng untuk turun ke bawah bersama anak kecil itu, ia tertangkap oleh sang psikopat. Dan terjadilah perkelahian sengit yang membuat topeng psikopat terbuka. Namun tidak terlihat oleh saya siapa psikopat itu. Langsung saja Arkin dibukul sampai pingsan oleh psikopat. Dan ketika bangun, Arkin telah dalam keadaan kondisi badannya telah diberi banyak kail pancing yang menempel pada setiap kulit dari tangan sampai punggungnya. Tak lupa, psikopat juga mengambil gigi Arkin dengan memukulnya menggunakan palu. Dirasa kurang sadis, ia juga menempelkannya serangga ke perut Arkin yang membuatnya merasakan kesakitan. Dan alhamdulillah, pada saat itu juga ternyata telah datang polisi ke rumah itu. Namun polisinya hanya sendirian. Dirasa ada yang aneh, polisi itu langsung mengecek sekeliling di rumah itu. Dan keluarlah psikopat itu. Barulah sebentar saja, ternyata polisi itu langsung digigit oleh anjing dan membuatnya mati sia-sia. Sementara itu, Arkin dengan merasakan sakit yang ada pada badannya, ia berusaha untuk melepaskan setiap kail pancing yang menempel pada kulitnya dan berhasil lepas dari jebakan psikopat itu. Mengetahui kondisi mama muda sudah tidak bernyawa dan juga telah dilumuri minyak tanah yang begitu banyak, ia sangat yakin bahwa psikopat akan membakar rumah itu beserta isi-isinya. Dengan bantuan anjingnya, psikopat langsung mengejar Arkin dan anak kecil itu. Setelah berhasil menjebak anjing milik psikopat, kemudian terjadilah perkelahian antara Arkin dan psikopat yang membuat psikopat jatuh ke bawah tangga dan kunci rumah berhasil Arkin dapatkan. Tidak menyerah sampai di situ, psikopat dengan menggunakan senjata AK-47-nya, ia menembaki ke arah Arkin yang ternyata itu adalah pantulan dari bayangan melalui cermin. Dan saat itu juga Arkin menurunkan jebakan psikopat yang membuat psikopat itu terkenal banyak tusukan pisau. Namun Arkin tidak memastikan apakah psikopat itu benar-benar mati, melainkan ia langsung kabur keluar dari rumah itu. Di saat yang bersamaan, ternyata telah datang banyak sekali mobil polisi. Dan Arkin langsung berusaha menghentikannya, namun tertabrak begitu saja. Akhirnya mereka berdua berhasil diselamatkan oleh polisi. Ketika di dalam mobil, Arkin bertanya kepada polisi itu pukul berapa sekarang. Barulah ingin menjawab pertanyaan itu, mobil mereka tertabrak oleh mobil yang tidak diketahui oleh siapa itu orangnya. Dan tebak siapa? Yang menabraknya adalah sang psikopat yang maha kuat, dan langsung mengambil Arkin lalu memasukkannya ke dalam kotak dan membawanya dengan mobil pribadi milik psikopat dan tamat. Oke guys, itulah pembahasan film kita. Gue sih yakin kalau psikopatnya adalah petugas kebersihan yang ada di awal film. Gimana pendapat kalian? Jangan lupa subscribe, like, and komentar ya. Baiklah, cukup sekian pembahasan film kita kali ini. Kita lanjutkan di sequel yang keduanya dengan judul The Collection. Bye-bye.